Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, NIM 211F10414, kelas DF B1 Prodi Fakultas PLB. Mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Laras. Dosen pengabu Ibu Suki Hartati, SPD, MPD. Di video ini kita akan belajar bersama tentang disabilitas laras. Pembahasannya hakikat anak disabilitas laras, karakter disabilitas laras, pendapat ahli tentang disabilitas laras, penyebab terjadinya disabilitas laras, dan kesimpulan. Yang pertama, hakikat anak disabilitas laras. Pengertian tunalaras, istilah untuk menyebut anak dengan penggangguan emosi. Bervariasi istilah yang digunakan untuk menyebut anak dengan gangguan emosi adalah gangguan perilaku atau behavior disorder, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tetapi dalam dunia pendidikan anak luar biasa, anak yang mengalami masalah tingkah laku disebut sebagai anak disabilitas laras, yang mana di dalamnya mencakup anak dengan gangguan emosi, emotional distress, dan anak dengan gangguan perilaku atau behavior disorder. Karakteristik anak disabilitas laras. Tingkah laku anak disabilitas laras biasanya tidak mencerminkan kedewasaan dan suka menarik diri dari lingkungan, sehingga merugikan dirinya sendiri dengan orang lain, bahkan pada segi pendidikannya. Contoh, geng motor yang tertangkap polisi. Anak disabilitas laras juga sering disebut anak tuna sosial, karena tingkah laku dari anak disabilitas laras ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Pada anak tunalaras umumnya masalah fisik atau kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan. Mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah merasa sakit. Pendapat ahli. Anak disabilitas laras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi berkelainan tingkah laku, sehingga kurang menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Semantri tahun 2007. Dan menurut ahli Wardani DKK berpendapat bahwa anak disabilitas laras adalah anak yang secara terus-menerus menunjukkan penyimpangan perilaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar, penyesuaian diri walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian anak disabilitas laras ini, maka kita simpulkan bahwa anak disabilitas laras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku, serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak disabilitas laras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dan berbicara maupun bersosial dengan orang lain. Dalam hal ini, jika anak disabilitas laras tidak memperoleh penanganan yang tepat, maka
akan berdampak mengganggu kemampuan akademiknya di sekolah, sehingga prestasi belajar anak tunalarung menjadi rendah. Penyebab terjadinya disabilitas waras. Menurut Piergiglio dan Giuliani tahun 2000, penyebabnya faktor biologis, parental, natal, dan postnatal, ketidakseimbangan neurotransmitter, kedua genetika, faktor keturunan atau faktor keturunan, pengaruh sifat-sifat yang diterima anak dari kromosom kedua orang tuanya terhadap perilaku anak setelah lahir. Beberapa perilaku yang dapat memberikan pengaruh yang negatif bagi keturunannya adalah kawin sedara, seks mania, alkoholisme, kleptomania, gangguan kepribadian, dan lain-lain. Yang ketiga, infeksi yang mengakibatkan brain damage sehingga memunculkan penyakit mental atau mental illness atau siswa. Yang keempat, cedera yang menyebabkan cacat mental atau ibu jatuh saat hamil, saat lahir. Hambatan masalah dalam proses kelahiran bayi ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor ibu, usia ibu pada saat hamil yang tidak dapat menimbulkan resiko pada saat melahirkan, seperti ibu yang hamil pada usia yang terlalu muda atau lebih dari 35 tahun. Yang kedua, faktor bayi. Faktor bayi ini yang dimaksud adalah ketika bayi tersebut lahir dan tidak normal, misalnya bayi sungsang, bayi disabilitas, atau bayi dengan kepala yang besar. Faktor yang kedua, faktor psikologis, keluarga broken home, kehidupan keluarga yang disfungsional atau yang disebut orang tua menjadi TKI atau TKW, kehilangan figur keluarga, kurang pergaulan, merasa kurang percaya diri, atau manusia harus memiliki keberhargaan diri dengan cara mencari makna hidup. Tidak harus sama dengan orang yang lain, harus selesai konflik pribadi, trauma dengan masa lalu, atau yang disebut inner guilt. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Setelah bayi dilahirkan, mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar anak mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga, pembinaan moral dan agama sehingga memicu tumbuh kembangnya kenakalan remaja atau pemerolehan kompetensi sosial yang buruk. Lingkungan sekolah. Yang kedua, lingkungan sekolah. Aspek yang memengaruhi ketunalarasan seorang anak, hubungan sosial guru dan murid kurang harmonis, tuntutan kurikulum yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak, hubungan antara teman sebaya yang kurang baik, kurangnya perhatian guru terhadap hal-hal yang bersifat positif dan konstruktif, kurang saran prasarana, pengembangan aktivitas dan kreativitas. Lingkungan masyarakat, kurangnya sosialisasi yang tepat merupakan akar dari masalah kekerasan yang ada dalam masyarakat.
Berbagai pengaruh baik positif maupun negatif menjadi dampak dari terjunnya anak di lingkungan masyarakat. Kesimpulannya, faktor internal, faktor alamiah yang berasal dari diri atau individu. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka faktor internal penyebab ketunalarasan adalah faktor genetik keturunan, faktor koordinasi fisik, dan psikologis. Faktor internal, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka faktor eksternal menyebab ketunalarasan adalah faktor sosial. Sekian penjelasan tentang pendidikan anak disabilitas laras. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.